Berarti kalau sekarang ada yang bertanya, "Aa, kenapa hatiku nggak tenang?" Jawabannya coba dicek. Boleh jadi kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati mau tenang, yakin, nerima, cukup. Dengan yakin pasti nerima, dengan nerima pasti cukup. Apa di antara ciri dan tanda ketika Allah mencintai hambanya? Salah satu ciri dan tandanya, Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Di antaranya adalah Allah mudahkan dirinya untuk hadir di majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Seluruh teman-teman jamaah Remisya Masjid Raya Bintaro Jaya, apa kabar semuanya malam ini? Sehat? Coba kalau Ahilman tanya, jangan dijawab kamu nanya, jangan ya. Kalau saya tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Kurang keras jawabannya. Apa kabar malam ini? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Sehat hatinya? Iya. Dari jawabannya agak mengkhawatirkan memang ya. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, tolong aminkan sama-sama, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang hadir malam ini semoga Allah sehat afiatkan badannya. Yang hadir malam ini semoga Allah berkahi hidupnya. Yang hadir malam ini Allah tambah rezekinya. Yang hadir malam ini Allah angkat derajatnya. Yang sedang punya hajat, barangkali sedang ingin dapat jodoh, ada atau enggak? Ada? Yang mana orangnya? Iya. Mudah-mudahan yang akhwat Ahilman doakan dapat jodoh yang soleh, amin. Dapat jodoh yang baik, amin. Dapat jodoh laki-laki yang wajahnya cakep, amin. Mudah-mudahan uangnya banyak, amin. Bukan hanya banyak tapi juga baik, amin. Laki-laki yang lembut hatinya, amin. Yang suka ngasih uang belanja banyak, amin. Insya. Yang ikhwan Ahilman juga doakan dapat akhwat yang cantik, amin. Dapat akhwat yang solehah, amin. Dapat akhwat anaknya orang kaya, amin. Anak satu-satunya, amin. Bapaknya udah tua, amin. Bapaknya punya penyakit jantung, amin. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surganya, amin ya Rabbal. Teman-teman sayang, bersyukur kita kepada Allah malam ini. Allah ringankan langkah kita, lembutkan hati kita. Mudah-mudahan ini diantara ciri dan tanda kalau Allah mencintai kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau teman-teman tanya, "Aa, apa diantara ciri dan tanda
ketika Allah mencintai hambanya, salah satu ciri dan tandanya Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya adalah Allah mudahkan dirinya untuk hadir di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tolong catat baik-baik sayang. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi terhadap orang itu khairan, kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba yang Allah cintai, apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kekuatan kepada hamba tersebut untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau teman-teman tanya ya, kamu nanya ya, dan kamu bertanya-tanya ya. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa malam ini aku diberikan kelembutan buat datang ke taklim, langkahku ringan datang ke taklim? Jawabannya, karena Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Dan ini juga ciri Allah masih mencintai kita. Maka mohon maaf, mohon izin, siapapun di antara kita yang hadir di sini, ya, karena Ahilman lihat ini wajahnya ada kesamaan. Setidaknya ada dua kesamaan yang Ahilman lihat di sini. Yang pertama, ini wajah-wajah kelihatan banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung kalau disebut banyak masalah, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Dan seperti biasa, kalau Ahilman mau lihat siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi saat taklim yang dicari adalah sandaran ya. Maka teman-teman kalau dikasih ujian, dikasih masalah, jangan khawatir, karena ciri orang hidup itu pasti punya apa? Masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup. Betul apa betul? Iya apa iya? Perhatikan Allah berfirman di surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Ghafur apa Rohim? Rohim apa Ghafur? Yang satu Rohim, satu Ghafur. Wa huwal azizul Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Ahilman? Allah ingin menguji kamu. Tapi mohon maaf, apa yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya ketika dia mendapatkan ujian itu. Kalau teman-teman ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Coba yang keras nih. Kalau teman-teman ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Lebih keras yang mana? Hati-hati ya, jangan pernah nyalahin soal, karena soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP, betul? Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA, betul? Soal itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Sama dengan ujian kita. Kenapa aku dikasih ujian yang seperti ini? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Maka mohon maaf ya, kalau ada yang sedang dikasih ujian, sambutlah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Karena mohon maaf, disadari atau tidak, manusia itu kalau sedang dikasih ujian bisa lebih sadar dan bisa lebih dekat dengan Allah. Setuju? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat status hari Jumat itu. Masalah, masa mengenal Allah. Maka beruntunglah orang yang dikasih masalah,
karena sebenarnya dia sedang disapa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahilman, lihat yang hadir di sini wajahnya hampir sama. Wajah banyak apa? Dan jangan tersinggung, berarti kalau dikasih masalah kita lagi didekatkan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ahilman, lihat di sini wajahnya hampir sama. Kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung, karena manusia mah tempatnya salah, tempatnya dosa. Betul? Coba jawab, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Ikhwan, Anda gak punya dosa? Segitu wajahnya gitu, dosa bener ini mah. Coba jawab yang keras, siapa yang paling banyak dosanya? Lebih keras, siapa yang paling banyak dosanya? Kalau ditanya siapa yang paling banyak dosa, kita, saya. Betul? Ada orang yang dihormati dalam hidup, ada orang yang dimuliakan dalam hidup. Satu alasannya, kenapa? Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Teman-teman hari ini diberikan langkah mudah datang ke tempat ini, padahal mohon maaf, ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami, Engkau tahu seringnya kami berbuat maksiat, Engkau tahu ya Allah kami banyak dosa, tapi kenapa Engkau izinkan kami datang ke tempat ini? Jawabannya, karena Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Maka teman-teman, siapapun yang pernah punya masa lalu, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Sabtu itu, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Betul? Manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa. Dan siapakah sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah? Kata Nabi, sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat kasih sayang Allah itu lebih luas daripada apapun. Ustadz, dosa saya banyak. Iya, selama engkau bertobat, yakin ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Setuju? Ustadz, kesalahan saya besar. Yakin ampunan Allah lebih besar daripada kesalahan kita, selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, sambutlah rahmat dari Allah dengan hadirnya kita di tempat ini. Maka mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini datang dengan persoalannya, yang hari ini datang dengan dosa-dosa di masa lalunya, ahilman berharap mulai hari ini hidup kita harus lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Bisa? Yakin? Mau? Ingin? Coba angkat tangan, katakan saya, siapa di sini yang hidupnya ingin lebih tenang? Lebih keras, siapa di sini yang hidupnya mau lebih baik? Siapa di sini yang hidupnya mau lebih bahagia? Siapa di sini yang kehidupannya ingin makin istiqomah di jalan Allah? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Mie ayam. Baik. Di antara yang harus kita perbaiki dalam hidup agar kita bisa menemukan kebahagiaan, salah satunya adalah kita harus memiliki hati yang tenang. Memiliki hati yang apa? Tenang. Hati ini mudah terbulak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati disebut dengan qalbu. Diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbulak-balik. Hati-hati ya, jangan salah ucap. Bukan kalbu, tapi qalbu. Kalbu dengan qalbu beda arti. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu, mohon maaf, artinya anjing. Jadi kalau kita bilang hargai kalbuku, berarti hargai itu ya, berarti. Yang benar itu apa? Qalbu. Hati ini mudah terbolak-balik. Maka dalam keadaan yang kita hadapi, hati ini dibagi tiga. Satu, ada yang disebut dengan qalbun salim. Apa yang pertama? Qalbun salim, artinya hati yang selamat atau hati yang tenang. Ada yang kedua namanya qalbun marid.
artinya hati yang berpenyakit. Ulangi, satu kolbun apa? Kolbun salim, hati yang selamat. Yang kedua kolbun apa? Kolbun marid, hati yang sakit atau yang berpenyakit. Dan yang ketiga ada yang namanya kolbun mayyit, hati yang mati. Coba diulangi, hati ada berapa? Satu kolbun apa? Kolbun salim. Dua kolbun apa? Kolbun marid. Tiga kolbun apa? Kolbun mayyit. Manusia bisa mendapatkan kemungkinan daripada tiga hati itu. Ketika hatinya mengarah kepada kebaikan, ada kelembutan, ada ketenangan, maka itu namanya qalbun salim. Tapi tidak sedikit ada hati yang diguncang dengan penyakit. Apa di antara penyakit hati itu? Mohon maaf, dia mulai lalai kepada Allah. Dia mulai malas untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Hatinya ada kebencian kepada manusia. Ada sifat-sifat hati yang membuat menjadi buruk hatinya. Ada sombong, ada ujub, ada takabur, ada riya, ada sum'ah, ada iri, ada dengki, dan seterusnya. Semua penyakit hati yang mengotori hati kita. Teman kita yang nyebar undangan, kita yang stroke ringan, ada. Ada di antara teman-teman pernah berharap kepada seseorang, kuanggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Bahkan sampai detik ini kita tidak bisa lupa dengan keberadaannya. Hatiku udah terlalu hancur dengannya. Emang bagaimana? Iya, aku tuh bingung. Setelah aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya penasaran, emangnya kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Hampir semua tempat pernah aku datangi bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Berarti Ahilman tahu dia makan selama ini di mana saja ya. Aku tuh setelah pisah sama dia jadi nggak tahu pulang lewat jalan yang mana. Emangnya kenapa? Iya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap belokan mengingatkanku dengan senyumannya. Setiap pemberhentian mengingatkanku dengan setiap bensin yang keluar dari dompetku. Hati-hati, boleh jadi ada penyakit hati di antara kita. Capek. Ujungnya apa? Kalau penyakit itu dibiarkan, ujungnya akan menjadi penyakit yang terus ada di tubuh kita. Bahkan nauzubillah, boleh jadi nanti qalbun mayyit, hati yang mati. Bagaimana hati yang mati itu? Dia tidak punya semangat lagi untuk mengarungi kehidupan ini. Kadang ada bahasa gini, udahlah aku mah udah hopeless. Memang aku ditakdirkan untuk disakiti ya Hilman. Sakit, aku mau nunggu mati aja. Tidak teman-teman, hidup kita tidak semengenaskan itu. Tenang ya, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Sekarang mah banyak orang yang sulit ya melupakan sesuatu gitu. Begitu sulit ada tuh. Lupakan Rehan, apalagi Rehan. Oh iya, saya tahu ya. Kenapa ada orang yang sulit dilupakan gara-gara apa? Dia terlalu baik buat aku Ahilman. Teman-teman, kalau dia pergi meninggalkan kita, berarti dia nggak baik untuk kita. Catat status hari Minggu itu. Serius, saya tadi baru mau upload, cuman keburu ngisi ceramah di sini nih. Ini ada status baru, tolong dengerin ini, bagus ini. Mengapa ingin kembali pada yang ingin pergi? Mengapa ingin mendekat pada yang ingin menjauh? Sudah ikhlaskan saja. Jika dia memang ditakdirkan untukmu, dia takkan pergi darimu. Pasti dia akan berusaha untuk selalu ada di sampingmu. Kalau sekarang dia pergi meninggalkan kita, berarti dia teh nggak baik untuk kita. Atau sebaliknya, emang kita nggak pantas untuk dia, itu aja. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Apakah dia terlalu baik untuk kita, atau kita yang nggak pantas sama dia?
Kalau kata Ahilman mah, untuk ngobatin hati bilang aja, aku terlalu baik untuk dirinya. Ya, buat ngobatin hati ya, untuk ngobatin hati. Maka mohon maaf teman-teman sayang, hati ini pengennya hati yang selamat, betul? Pengennya hati yang tenang. Kalau hati kita berpenyakit, segera obati. Jangan sampai masuk kategori hati yang mati, karena kalau sudah mati agak sulit untuk mengembalikan dia hidup kembali. Dan Ahilman percaya teman-teman yang mau datang malam ini karena masih dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang sedang patah hati malam ini. Ada atau tidak? Kelihatannya ada ini. Mohon maaf, yang patah hati bukan hanya akhwat, yang ikhwan juga boleh jadi ada yang patah hati. Kalau akhwat patah hati itu kelihatan, kalau ikhwan nggak kelihatan. Padahal mohon maaf, badannya kelihatan security, tapi hatinya Hello Kitty. Dia tidak menunjukkan rasa sakitnya ke kita, tapi sebenarnya rapuh serapuh-rapuhnya. Kalau akhwat, kadang kalau lagi sakit dia bisa mencurahkan perasaan kepada sahabat, kepada temannya, betul? Tapi kalau ikhwan tidak, dia akan membisu dengan 1000 kata. Enggak. Yang ada apa? Diambil motor, nabrakin motornya ke tempat yang lain. Maka mohon maaf, majelis ilmu adalah tempat yang paling baik untuk menenangkan hati kita, betul? Teman-teman ikhwan, kamu gak sendiri. Masih banyak orang yang punya masalah seperti Anda. Coba tatap kiri kanan Anda, coba tatap. Itulah wajah yang senasis penanggungan sama Anda. Tenang aja. Maka pertanyaannya, bagaimana rumusnya? Bagaimana caranya agar hati kita menjadi tenang? Jawabannya langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28. Coba dibuka. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau hati kita mau tenang, rumusnya, dan ini menjadi jawaban yang sangat mendasar ya, jawaban yang paling utama kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan yang bawa Al-Quran dibuka mushaf Al-Qurannya. Yang handphone ada aplikasi Al-Quran boleh dibuka. Silahkan aplikasi Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Berarti kalau sekarang ada yang bertanya, kenapa hatiku nggak tenang? Jawabannya coba dicek. Boleh jadi kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati kita merasakan kegelisahan? Coba dilihat. Boleh jadi ada jarak hubungan kita dengan Allah yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada perintah Allah yang kita lalaikan, mungkin ada larangan Allah yang masih kita kerjakan, atau mungkin hati kita memang jauh dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya apa? Kita menemukan kegelisahan di hati kita. Karena lihat, orang beriman itu hatinya tenang. Berarti kalau sekarang ada orang yang mengaku beriman, merasa beriman, tapi hatinya tidak tenang, berarti sedang ada masalah dengan apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung tanggal bulan biasanya, atau tergantung persoalan. Apa yang membuat iman naik? Apa yang membuat iman turun? Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil ma'siyat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Berarti kalau sekarang ada masalah dengan hati kita,
Persoalannya mungkin di iman kita. Kenapa iman kita ada persoalan? Boleh jadi ada ketaatan kita yang berkurang, atau mungkin maksiat kita yang bertambah, sehingga itu yang akan mengakibatkan hati kita tidak menemukan ketenangan. Maka teman-teman sayang, ketika hatimu disentuh dengan berbagai persoalan yang datang dalam hidupmu, disitulah Allah sedang ingatkan dirimu, hei hambaku, mungkin engkau sedang jauh dariku. Hei hambaku, mungkin fokusmu selama ini kepada orang yang pergi meninggalkanmu, yang engkau bilang menyakitimu, engkau lupa kepadaku. Sehingga dengan caraku, aku ambil apa yang kamu cintai, agar kamu tahu, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Dan aku menginginkan engkau untuk balik lagi kepadaku, kata Allah. Jangan takut, la tahzan, la takhaf, kan begitu. Innallaha ma'ana, sesungguhnya aku bersama dengan kamu, kata Allah. Kita ada Allah, kita punya Allah. Maka perhatikan, dibuka ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. Kalau orang imannya kuat, kalau orang imannya bagus, maka seberat apapun persoalan yang sedang dia hadapi tidak akan membuatnya terjatuh atau terpuruk dalam kehidupan. Silakan dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, dan jangan kalian bersedih hati. Kenapa? Karena kalian itu adalah orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sayang, seberat apapun masalah kita, sesulit apapun persoalan kita, semua akan baik-baik saja kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi tidak baik itu, kenapa? Karena kita selalu merasa pede dengan kemampuan kita sendiri. Padahal mohon maaf, tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang kita miliki, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kecuali yang memberikannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang yang bisa ngasih ketenangan kepada kita siapa? Jawab yang keras. Siapa yang bisa memberikan ketenangan kepada kita? Siapa yang bisa melembutkan hati kita? Siapa yang bisa menenangkan perasaan kita? Siapa yang bisa mengubah keadaan kita? Siapa yang bisa mengatur apa yang tidak mungkin tapi jadi mungkin untuk kita? Allah. Teman-teman sayang, manusia bisa menyakiti kita, manusia bisa menzalimi kita, manusia bisa mengkhianati kita, tapi Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya. Kalau orang yang kuat imannya, seberat apapun ujian yang datang kepadanya, karena dia yakin kepada Allah, maka dia akan tahu percis Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepadanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ada satu doa yang Nabi sampaikan kepada kita agar mendapatkan ketenangan hati. Mau tahu doanya? Oke, siapin kameranya biar gak diulangi lagi. Berstatus di TikTok besok pagi ini ya. Doa ini doa agar kita mendapatkan ketenangan hati, sekaligus dalam kandungan doanya ada rahasia ketenangan hati. Ahilman baca sekali, teman-teman baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Oke, kita ulangi ya. Allahumma
Inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika, hati yang bersama denganmu, mutmainnah, dalam ketenangan, tu'minu biliqaika, meyakini perjumpaan denganmu, wa tarda, dan menerima biqadaika, dengan semua ketentuanmu, wa taqna'u, dan merasa cukup bi'ataika, dengan semua pemberian darimu. Perhatikan teman-teman, dalam doa ini, doa agar kita diberikan ketenangan hati. Di awal kalimat doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, kalimat itu menunjukkan kita minta kepada Allah agar diberikan apa? Ketenangan. Jadi mulai hari ini, kalau pengen tenang, minta sama siapa? Kalau hati ingin lebih tenang, minta sama siapa? Ingat, ketenangan tak didapatkan dengan apa yang kita sering pikir selama ini. Ada orang yang bilang, kalau mau tenang harus healing. Lama-lama healing jadi pusing. Ada orang yang bilang, kalau mau tenang harta banyak. Mohon maaf, ada nggak orang yang hartanya banyak gelisah? Ada atau tidak? Kaya gelisah ada tidak? Orang miskin gelisah? Lebih banyak biasanya itu tuh. Ada orang yang bilang, aku akan tenang kalau udah punya pasangan. Mohon maaf teman-teman sayang, kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi. Kenapa? Karena yang datang dan pergi akan selalu ada selama kita hidup. Setuju? Teman-teman sayang, punten mohon izin, dulu waktu sekolah pengen cepat-cepat apa? Lulus. Pertanyaan Ahilman, setelah lulus masalah selesai? Setelah lulus masalah selesai? Tidak. Apa yang kita pikirkan? Kerjaan, betul? Udah dapat pekerjaan, masalah selesai? Masalah apa lagi? Jodoh. Oke, ketemu jodohnya. Rumah tangga. Setelah rumah tangga, masalah selesai? Kata siapa Anda? Anda kan belum menikah. Kenapa Anda sok tahu begitu? Apakah setelah rumah tangga nggak ada masalah? Enggak. Sebelum masalah, sebelum rumah tangga sama setelah rumah tangga, lebih banyak mana masalahnya? Jangan sok tahu, Anda belum menikah Anda. Tapi menurut pengalaman begitu katanya Ahilman, betul? Ketemu jodoh, kita berumah tangga, belum tentu. Kita berharap, aku berharap banget punya suami kayak Ahilman. Berharapnya begitu. Tapi tiba-tiba yang terjadi tidak. Teman-teman jangan lihat orang dari casing. Teman-teman bilang enak kali punya suami kayak Ustadz Hilman. Jangan. Karena saya nggak mau sama teman-teman itu. Jadi nggak semudah itu jawaban kita ya. Jangan bilang begitu enak. Teman-teman, jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, betul? Kenapa sayang? Karena setiap orang punya zona kebahagiaannya masing-masing. Setuju? Apa yang kita lihat bahagia di orang belum tentu jadi bahagia di kita. Maka jangan pernah minta sesuatu agar sama dengan orang. Jangan. Teman-teman bayangkan kalau punya suami kayak begini, aduh, udahlah janganlah pokoknya lah, berat lah pokoknya ya. Udah minta sama Allah, ya Allah hadirkan untukku pasangan yang ketika bersamanya membuat aku makin dekat denganmu ya Allah. Udah itu aja. Sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Betul apa betul? Iya apa iya? Terus gimana? Ya udahlah, buat apa ganteng kalau menyakitkan hati, betul? Tapi juga jangan jelek-jelek banget, nanti malu dibawa kondangan ya. Dan tenang mah bukan di mata, tenang mah di hati, betul enggak?
Ada orang yang terlihat indah tapi ternyata bukan indah, di matanya indah. Maka mohon maaf ya, jangan mengukur ketenangan dengan pandangan mata, karena apa yang dilihat di mata belum tentu menenangkan. Dan biasanya yang dilihat mata indah lebih indah sebelum dimiliki daripada setelah dimiliki. Halo, betul tidak? Teman-teman jalan-jalan ke Bintaro Exchange Mall, biasa atuh meni salah wae diperhatikan wah. Exchange hebe exchange agak tahu eta mah be exchange. Teman-teman jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen beli apa enggak? Pengen beli apa enggak? Izin Allah kebeli itu tas. Pertanyaannya, setelah dibeli sama sebelum dibeli, lebih indah sebelum dibeli apa setelah dibeli? Dibeli pakaian pertama masih senang, 2 kali mungkin senang, 3 kali sama atau beda, 4 kali sama atau beda. Maka kadang-kadang cinta tak harus memiliki. Kalau jauh bisa lebih tahu dia itu baik, mendingan jauhkan aja. Maka mohon maaf, cinta itu tidak memaksa, tapi cinta itu memberi dan menerima. Kalau dia bisa bahagia dengan yang lain, ya udah. Kata si Ahilman oge, cinta mah bukan memaksa. Berarti kalau ada paksaan dalam cinta, itu bukan cinta namanya. Aku melepasmu bukan berarti aku tak mencintaimu, justru aku mencintaimu karena aku berharap engkau bahagia dengan yang lain. Terus bagaimana dengan diriku? Biarkan Allah yang lebih tahu. Makin teman-teman ridho, makin teman-teman nerima, makin teman-teman ikhlas, tunggulah saatnya Allah akan hadirkan orang lain yang bisa membahagiakan kita. Siapa Ahilman? Nah itu pertanyaannya, saya juga nggak tahu gitu. Tapi secara konsep yang saya pahami, makin kita ridho, makin Allah ridho sama kita. Betul? Maka teman-teman sayang, lanjut. Berarti yang bisa ngasih ketenangan itu siapa? Dan ketenangan itu rasanya di hati, bukan di mata. Maka jangan terkecoh dengan pandangan mata yang seakan-akan itu membahagiakan untuk kita, padahal juga enggak. Terus gimana tuh caranya Ahilman? Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang bisa memberikan ketenangan. Berarti apa prakteknya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Teman-teman datang malam ini ngaji, kenapa kita mau ngaji? Jawabannya, karena Allah suka sama orang yang ngaji. Kenapa teman-teman mau datang ke majelis ilmu? Karena Allah suka orang yang datang ke majelis ilmu. Kenapa teman-teman mau sholat tahajud di sepertiga malam? Karena Allah suka kepada orang yang tahajud di sepertiga malam. Kenapa teman-teman baca Quran? Karena Allah suka kepada orang yang baca Quran. Teman-teman fokus dengan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang teman-teman lakukan. Ini rumus. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan duniamu. Perbaiki sholat, jaga sholat. Perbaiki baca Quran, jaga baca Quran. Perbanyak sedekah, tambahin sedekah. Terus makin kita sibuk dengan apa yang Allah cintai, maka pada saatnya Allah akan lembutkan hati kita, tenangkan perasaan kita. Sampai nanti rumusnya ada 3 rumus agar kita mendapatkan ketenangan hati. Apa itu? Tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaan dengan Allah. Teman-teman sayang, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar atau sementara. Semua yang di dunia ini betul? Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, senang sementara, sedih pun sementara, cantik sementara, ganteng sementara. Itu
suami kita belum ada gitu, jawabannya belum ada gitu. Semua sementara, terus untuk apa kita gelisah dengan yang sementara ini? Betul? Orang yang akan tenang dia tahu tujuannya. Kalau ada lika-liku yang datang di dunia sementara, maka mohon maaf teman-teman, yang lagi di atas jangan sombong, yang lagi di bawah jangan putus asa. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Kenapa? Karena hidup ini hanya Yang lagi jatuh cinta, jangan cinta berlebihan, sakit. Jangan jatuh cinta, jatuh itu sakit, mending bangun cinta, bangun itu ke atas. Kalau jatuh, makin sakit, makin terpuruk, makin gak karu-karuan. Jangan salahkan orang yang pergi meninggalkanmu, salahkan hatimu yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkanmu. Catat status hari Kamis malam Jumat, cocok itu tuh. Makanya kalau kata Ahilman suka bilang gini, aku disakiti sama si A, aku disakiti sama si B. Shh, salah. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Jumat pagi, cocok itu tuh ya. Yakin tu'minu biliqaika, kita yakin perjumpaan dengan Allah. Ya Allah, kalau dengan cara ini adalah caraku untuk bisa berjumpa denganmu, untuk bisa menemukan nikmat zauq bersama dengan dirimu, bisa nangis di sepertiga malam, bisa datang ke majlis ilmu, bisa duduk di majlis ilmu. Ya Allah, mungkin caramu aku harus putus dulu, harus ditinggal dulu, harus disakiti dulu, harus dihianati dulu. Ya Allah, nikmat. Ternyata kalau aku belum putus, mungkin gak ada di sini. Kita masih tenggelam dengan orang yang pergi meninggalkan kita. Lebih baik sakit sekarang daripada nanti. Allah buka, ternyata dia bukan orang yang terbaik untuk diriku. Terus siapa? Mungkin di balik tirai ini ada jawaban-jawaban dari setiap persoalan kita. Silakan pilih, mau tirai nomor 1 atau tirai nomor 2 atau tirai nomor 3. Tenang, semua baik-baik aja. Yang penting hidup kita tahu tujuannya. Berjumpa dengan siapa? Allah. Teman-teman sayang, hidup di dunia ini gak lama. Kita tahu kan, manusia itu hidupnya akan mengalami 12 etapa kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan, yang ketujuh alam dikumpulkan, yang kedelapan alam ditimbangkan, yang kesembilan alam diperhitungkan, yang kesepuluh alam diberikan pertolongan syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan namanya syirat, 12 baru ditentukan surga dan nerakanya namanya alam akhirat. Berapa tahapan? Ada yang bisa mengulangi? Yang bisa Ahilman kasih hadiah umroh gratis, brosurnya aja. Itu juga penting, jangan sembarangan dengan brosur, karena ada orang yang berangkat umroh gara-gara brosur. Ada tidak? Coba ulangi. Yang pertama alam apa? Alam roh, sudah kita lewati. Yang kedua alam apa? Alam rahim, sudah kita lewati. Yang ketiga alam apa? Alam dunia, sedang kita lewati. Betul? Dunia nggak lama, besok lusa kita akan ketemu dengan jadwal yang pasti, namanya mati. Semua pasti akan mati. Setelah mati manusia masuk ke alam yang keempat, namanya alam apa? Alam kubur, akan kita datangi. Alam kiamat akan kita jumpai. Setelah itu dibangkitkan yaumul ba'ats. Setelah itu dikumpulkan yaumul mahsyar. Setelah itu ditimbang yaumul mizan. Setelah itu dihitung yaumul hisab. Setelah itu diberikan pertolongan yaumus syafa'ah. Setelah itu diperjalankan yaumus syirat. Baru kemudian Allah tentukan surga dan nerakanya. Ternyata selama ini kita yang sibuk dengan dunia salah. Kenapa? Karena bukan ini tujuan kita. Jadi kalau ada yang datang, ada yang pergi, ada yang nyakitin, ada yang hianatin, biasa aja. Karena ini bagian lika-liku kehidupan skenario dari Allah agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus yang kedua apa? Watardo biqadaika. Kalau hati mau tenang, belajar ridho, belajar menerima ketentuan Allah. Insyaallah. 1, yakin perjumpaan dengan Allah. 2, menerima ketentuan dari Allah. Coba Ahilman mau tanya, kita punya kehendak atau tidak? Kita punya kehendak tidak? Punya. Allah punya kehendak tidak? Kehendak siapa yang paling baik?
Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Kita punya mau, Allah punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Kenapa teman-teman selalu ngotot harus sesuai dengan apa yang kita mau? Karena sebenarnya, mohon izin ya, kadang Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Status hari Sabtu pagi itu. Maka teman-teman jangan ngerasa, kenapa aku udah minta begini tapi yang datang begitu. Boleh jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ingat ya teman-teman sayang, kalau kita minta sesuatu dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan maunya kita, boleh jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang nggak baik untuk kita. Kadang kegagalanmu pada satu hal itu adalah cara Allah untuk menyelamatkanmu pada sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu, maka jangan sok. Ulangi, Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Kita ngerasa enggak, harusnya begini. Kata siapa? Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Tugasmu itu bukan mendikte, tugasmu itu bukan memaksa Allah, tugasmu itu hanya minta sama Allah mana yang terbaik. Betul apa betul? Iya apa iya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan aku bahagia, tapi ketika doaku tidak dikabulkan aku lebih bahagia. Kok bisa? Karena saat doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau, tapi saat doaku belum dikabulkan berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Dua-duanya baik atau tidak? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak peduli tentang sesuatu yang menyenangkanku atau yang menyedihkanku. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Maka ketenangan hati akan didapatkan kalau kita ridho dengan ketentuan Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi mulai hari ini ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak sesuai, kita katakan, ya Allah makasih karena engkau lebih tahu mana yang terbaik untukku. Ibaratnya ada anak kecil, dia main senjata apa, dia main sesuatu yang tajam, main pisau. Kita tahu kalau itu dimainkan akan mencelakakan, betul? Kita ambil pisau itu, bukan kita nggak mau kasih, kita bisa kasih, tapi kita tahu kalau itu dikasih akan jadi bahaya, betul? Bukan Allah tak mendengar doamu, bukan Allah tak menyaksikan permintaanmu, bukan Allah tak tahu permohonanmu, Allah tahu, tapi Allah tahu juga mana yang terbaik untuk dirimu. Maka tugasmu hanya meminta, hanya berdoa, biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak akan bisa membuat hujan itu berhenti gara-gara payung, tapi payung bisa melindungi dirimu dari derasnya hujan sehingga nggak nyampe ke tubuhmu. Itulah doa. Doa itu tidak lantas membuat hidupmu nggak ada masalah, enggak, tapi dengan doa minimal hatimu akan tenang ketika dilanda dengan masalah. Maka teman-teman sayang, siapapun yang hari ini ngerasa bahwa aku tuh berat banget hidupnya, aku tuh ngerasa hopeless banget dengan harapan yang aku minta, jangan khawatir, ada doa kekuatannya. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari apa itu? Hari Minggu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah akan berikan di waktu yang tepat. Maka rumus yang kedua, agar hati tenang, ridho menerima ketentuan Allah. Dan yang ketiga, wataqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Teman-teman sayang, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab. Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Demi Allah, tidak ada yang kurang. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allah itu maha mencukupkan aku, dan Allah adalah Tuhan yang paling mencukupkan aku. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan.
Yang kurang siapa? AA? Yang kurang kita saja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Teman-teman sayang, jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi mintalah cukup, betul? Pas mau beli rumah cukup, renovasi rumah cukup, mau nikah cukup, beli kendaraan cukup, mau haji umroh cukup. Punya rumah nggak usah gede-gede banget, yang penting ada kolam renangnya, yang penting kamarnya 5, 2 tingkat ya, di Bintaro, aman lah kalau begitu mah. Nggak usah khawatir dengan hidup. Sekarang ada penyakit yang kadang-kadang jadi apa ya, jadi nggak bikin hidup kita bahagia. Apa penyakit itu? Ada 2. 1 insecure, 2 overthinking. 1 apa? Insecure, 2 overthinking. Apa itu insecure? Rendah diri. Teman-teman sayang, jangan rendah diri dengan hidup ini. Allah menciptakan kita dengan banyak kelebihan, betul? Fokus dengan kelebihanmu, jangan fokus dengan kekuranganmu. Ada orang yang udah nikah duluan dibanding kita, nggak usah menyerah, tenang aja. Jodoh nggak akan kemana, paling kemana-mana. Kalau kita nggak kemana-mana, nggak ada jodohnya, berarti gimana? Ya nggak apa-apa. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat dia lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan yang harus dipersiapkan segala bentuk bekal terbaiknya, betul? Jika hari ini sayang, teman-teman sayang, kita masih belum ketemu jodohnya, boleh jadi Allah sedang berikan waktu kepada kita untuk menyiapkan bekal terbaik sebelum kita bertemu dengan jodoh yang terbaik itu. Jangan insecure dengan orang. Si eta mah udah nikah, aku mah belum. Ngaca atuh. Ada masalah apa kita teh kalau begitu mah? Udah. Oh, dia mah kerjanya begini. Jangan iri dengan dunia, cangkel, capek. Kalau dunia lihatnya ke bawah, kalau akhirat lihatnya kemana? Ke atas. Dunia mah jangan lihat ke mana? Ke atas, capek. Ujungnya iri dengki. Maka mohon maaf, orang yang iri dengki nggak akan pernah bahagia. Teman beli kulkas, dia yang kedinginan. Temannya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temannya naik jabatan, dia yang hitung pendapatan. Temannya beli mobil baru, dia yang ketabrak, capek sendiri. Temannya masang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Temannya ganti iPhone Pro Max, dia minum Promah, sakit perut. Udahlah, dibikin santai aja hidup mah, jangan insecure. Dan yang kedua, jangan overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking itu artinya terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Teman-teman sayang, kalau mau bahagia, rumusnya don't worry. 1, 2, 3, don't worry. Apa artinya? Jangan terlalu banyak khawatir. Apa yang tidak harus kita khawatirkan? Tolong catat 3. 1, jangan khawatirkan masa lalu. Yang sudah berlalu biarlah, yang sudah lewat biar lewat, betul? Yang sudah terjadi biarlah sudah terjadi. Teman-teman sayang, orang yang tidak akan bahagia apa dan siapa mereka? Orang yang menghadirkan masa lalunya untuk hidup masa kini. Udah. Kalau lihat orang, aku mah trauma lihat laki-laki teh. Tidak semua laki-laki kayak dia, enggak. Masih ada orang yang baik di sini. Teman-teman kalau mau cari ikhwan yang baik, nggak usah jauh-jauh, datang aja ke Masjid Raya Bintaro Jaya. Tolong dong yakinkan saya, kok kayak nggak yakin kalian tuh. Ini dengan berat hati saya ngomong tadi tuh ya. Ini apa khawatir dipotong videonya, nanti orang datang ke MRBJ semua gitu ya. Teman-teman tolong ya, saya udah endorse ikhwan MRBJ. Anda jangan mengkhianati saya loh. Berat saya ngomong kayak gitu tadi itu sebenarnya. Maka teman-teman sayang, saya mau percaya orang yang dekat dengan masjid pasti ada kebaikan di dalamnya. Teman-teman ikhwan juga antum, gak usah sedih, masih banyak akhwat yang baik. Ciriin dari sekarang, lihat sendalnya di luar ya. Yang mana orangnya kelihatan dari sekarang insya Allah. Udah teman-teman, jangan khawatir dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu.
Yang kedua, jangan terlalu cemas dengan masa depan. Ngapain mikirin yang belum tentu terjadi? Kita kadang-kadang mikir, nanti gimana, nanti kalau aku nikah gimana, calonnya ada nggak? Meni pusing kita mah kadang-kadang mikirinnya, nanti gedungnya begini, sekarang gedung teh meni mahal. Teman-teman, kalau mau nikah gedungnya nggak terlalu mahal tapi berkah, pilih aja nikahnya di MRBJ. Ini di bawah ada gedung serbagunanya, betul? Akadnya di atas di masjid, resepsinya di bawah. Selain kita resepsi ada infak buat masjid. Silakan dipotong video saya ini. Ini buat jualan MRBJ, nggak apa-apalah ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti nikah saya gimana, sekarang harga rumah mahal. Teman-teman, jangan terlalu cemas. Terlalu cemas keburu mati. Nikah belum mati, iya kadang-kadang. Udah dibikin santai aja. Kalau dia mau sama kita akan datang ke kita. Kalau dia nggak mau gimana pun caranya tetap pergi dari kita. Terus apa sibuknya kita? Pantesin diri aja. Akhwat, ikhwan, punten ya. Akhwat, antum nggak usah khawatir dengan jodoh. Akhwat itu posisinya menunggu dan menanti. Cukup pantesin diri dan tunggulah saatnya akan ada laki-laki berkuda putih datang ke rumah kita. Kalau nggak berkuda putih minimal berpajero putih lah. Kalau nggak berinnova putih lah. Ya kalau nggak beravanza putih lah. Dan kalau nggak bermio putih lah. Sama itu juga ada putih-putih juga ya. Tenang, tuh yang punya motor Mio Ahilman endorse barusan ya. Anda jangan khawatir dengan hidup ini, dibikin santai aja ya. Ikhwan, yang harus cemas dengan jodoh harusnya siapa? Laki-laki. Laki-laki itu mencari, akhwat menunggu. Maka antum tenang aja, mempercantik diri, pantesin akhlaknya, tingkatin budi pekertinya, tenang aja. Ikhwan, antum cari uang yang banyak. Serius. Cinta itu nggak buta. Cinta bisa bedain mana 100.000 mana 50.000. Betul apa betul? Cinta bisa tahu mana warna biru mana warna merah. Tahu. Maka teman-teman jangan sibuk memikirkan wajah antum, memang udah segitu wajahnya. Udah, tenang aja. Pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Ayo semangat, besok mulai kerja lagi, sekolah lagi, berprestasi. Tenang, gak usah mikirin siapa yang mau sama kita. Kamu ngaca tuh. Sok kehul kadang-kadang Ahilman mah. Laki-laki loyo lemah. Bukan, laki-laki itu yang dijual apa? Omongannya. Maka teman-teman bilang, kamu nikah denganku pasti bahagia. Tenang. Kamu jangan ini mah pas bicara, kamu jangan nikah sama aku mah apa tuh, kerjaan aku begini, aku mal. Kalau anda dapat laki-laki begitu, tinggalin, gak jelas. Laki-laki itu fighter, laki-laki itu braver. Kalian harus berjuang, bertarung, harus sungguh-sungguh, berani. Kamu mah DM berani, ke rumah ayahnya gak berani. Datang ke rumah orang tuanya, ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Waalaikumsalam. Bilang, Pak, salam. Yang tegak kalau bicara. Saya Hilman. Ada apa? Pak, saya sudah hampir 1 bulan melihat gadis, anak perempuan Bapak. Dan saya melihat dari sorot matanya ada masa depan saya, Pak. Ditanya sama orang tuanya, oh jadi kamu mau melamar anak saya? Iya Pak. Kamu punya apa? Kita jawab, aku punya Allah Pak. Gitu. Kalau dia nanya lagi, kita jawab lagi, kamu nanya. Pulang. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Saya pulang ini. Ayo teman-teman ikhwan, antum jangan lemah ya. Laki-laki itu harus berani ya. Teman-teman akhwat, antum juga jangan lihat laki-laki dalam keadaan sekarang. Lihat laki-laki potensi rezekinya, bukan hanya rezeki sekarang. Lihat potensinya. Apa itu potensi rezeki? Apa yang bisa kita lihat kebaikan dalam dirinya. Cari laki-laki yang mau berjuang, mau kerja keras, mau banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu lagi ya. Cari, teman-teman tenang.
Jangan overthinking, jangan cemas dengan masa depan. Kadang ada orang yang kelihatan medesu tapi nanti jadi sukses bukan suram. Tenang aja. Ahilman dulu nggak pernah yakin akan begini, tapi dengan caranya Allah, Masya Allah, istri saya cuma satu kalimatnya, kenapa kamu mau sama Hilman? Apa jawaban istri saya? Karena aku lihat di dalam diri Hilman ada kebaikan dari seorang laki-laki. Siapa yang mau sama saya dulu mah anak yatim, piatu, orang kampung, orang desa, nggak punya apa-apa. Semua orang yang pernah menolak saya, hari ini mereka menyesal luar biasa. Dan saya percaya cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi membuktikan padanya bahwa dia menyesal pernah menelantarkan kita. Teman-teman ikhwan, antum pernah ditolak, nggak apa-apa, memang sewajarnya. Tapi rubahlah pandangan itu dengan kebaikan di waktu yang akan datang. Tenang, semua baik-baik aja. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Dan yang terakhir, jangan terlalu khawatir dengan penilaian manusia. Satu, jangan khawatir dengan masa lalu. Dua, jangan khawatir dengan masa depan. Dan yang ketiga, jangan khawatir dengan penilaian manusia. Kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain. Kita hanya dituntut untuk lebih baik dari kita yang sebelumnya. Udah. Teman-teman sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Betul? Udah berbuat baik aja masih ada yang nggak suka sama kita. Terus gimana tuh Ustadz? Belajarlah dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Status hari Senin, sibuk aja dengan kebaikan-kebaikan, dan kita yakin setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Kalau hati mau tenang, 3 rumusnya. 1, meyakini perjumpaan dengan Allah. 2, menerima ketentuan dari Allah. 3, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Yakin, nerima, cukup. Kalau yakin, pasti nerima. Kalau udah nerima, pasti cukup. Dibolak-balik, pasti ketemunya di situ. Kalau teman-teman nggak yakin sama Allah, pasti nggak akan nerima. Kalau teman-teman nggak nerima, berarti nggak akan cukup. Kalau teman-teman merasa nggak cukup, nggak akan yakin. Dibolak-balik, ketemu di situ. Kalau hati mau tenang, yakin, nerima, cukup. Dengan yakin pasti nerima, dengan nerima pasti cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih bahagia dalam hidup. Jangan nangis terus, lebih semangat dalam hidup. Hapus air matamu, berikan senyum terbaikmu. Kadang-kadang bahagia itu datang setelah kita pernah mendapatkan hati yang penuh luka, dan disitulah kebaikan yang Allah akan berikan untuk kita semua. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Ahilman baru ada waktu lagi untuk datang ke Bintaro. Masya Allah, 2 bulan lalu saya full sebulan di Amerika Serikat. Kemudian bulan kemarin kita full banyak di luar kota. Mudah-mudahan Januari kita bisa lebih rutin lagi. Mau nggak kalau ngaji terus begini? Serius? Benar? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustaz Hilman. Iya, baik. Doain Ahilman panjang umur, doain kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman saling mendoakan ya, apapun yang terjadi. Yang belum follow Instagram saya, follow. Udah follow belum? Ya, Instagramnya Ahilman Fauzi. Kalau susah nyarinya, cari yang ada centang birunya ya. Takutnya khawatir ketukar gitu kan. Sok di follow, minimal di situ ada banyak kebaikan, ada video-video yang ringan tapi insya Allah ada maknanya. Sok, kalau baik di share, kalau bermanfaat di save, insya Allah ada kebaikan dari kebaikan kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Sejenak kita berdoa, bermuhasabah. Semoga apa yang kita panjatkan malam ini menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, terima kasih Engkau masih sayangi kami, terima kasih Engkau masih cintai kami. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami malam ini, rahmati kebersamaan kami malam ini. Jadikan taklim kami malam ini taklim yang mendekatkan kami denganmu ya Allah, yang membuat kami semakin yakin dengan ketentuanmu ya Allah, yang membuat kami semakin mencintaimu ya Allah, yang membuat kami semakin ingin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni hina dinanya kelakuan kami, ampuni buruknya masa lalu kami, ampuni seringnya maksiat kami, ampuni kehilafan kami, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami akui ya Allah, jika hari ini ada musibah, ada kesulitan yang datang dalam hidup kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dunubana ya Allah, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami, maafkan kami ya Allah jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Teman-teman sayang, boleh jadi dosa kita kepada orang tua kita lah yang menghambat banyaknya kebaikan datang dalam hidup kita. Kita doakan orang tua kita. Yang pertama ibu kita, hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ibu kita, lihat ibu kita. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu kami, maafkan kami pernah membentak ibu kami, maafkan kami yang belum bisa membahagiakan ibu kami, maafkan kami yang sering melawan ibu kami, maafkan kami yang sering tidak mendengar perkataan ibu kami. Allah, 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 kami sadar mungkin dosa kami kepada ibu yang membuat hidup kami susah, yang membuat hajat kami belum terkabul. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada ibunda kami ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bayangkan wajah ayah kita, dekatkan wajah ayah kita, lihat, itulah laki-laki yang hebat, peras keringat untuk kita, lelah, capek, tapi apa yang pernah kita berikan kepada ayah kita? Seringkali kita melawannya, membentaknya, marah, bahkan kita berdebat dengan ayah kita. Nauzubillah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada ayahanda kami ya Allah. Ya Rabbana, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakannya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau panggil usia ayah ibu dulu sebelum beliau lihat kami, sebelum kami mengangkat derajatnya, memuliakan hidupnya.
Allah, bimbing kami untuk memuliakan ayah ibu kami. Allah, mampukan kami memberangkatkan haji umroh ayah ibu kami. Allah, izinkan kami menghadirkan kebahagiaan untuk ayah ibu kami. Ya Allah, jika ayah ibu kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Teman-teman sayang, sekarang silakan berdoa masing-masing. Yang sedang punya hajat, punya masalah, punya harapan, ayo minta sama Allah. Setelah kita bertobat, minta ampun atas dosa-dosa kita, ayo minta ampun sama Allah. Ayo, yang sedang punya masalah, sampaikan ya Rob, ya Rob, ya Allah. Tatap kami ya Allah, lihat kami ya Allah, dengarkan kami ya Allah. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya aib, tutupi aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit hati, kuatkan hatinya ya Allah. Allah, jangan tinggalkan kami, temani kami, bersamai kami ya Allah. Allah, siapapun yang sedang punya hajat, segerakan kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya penolong kami ya Allah. Engkau sebaik-baiknya pelindung kami. Tolong kami ya Allah, jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ini ya Allah. Kami semua keluarga besar Remisya ya Allah, masukkan kami nanti ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan kami lagi ke dalam surgamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya, berpelukan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Teman-teman sayang, mohon maaf lahir batin. Ahilman banyak salah, semua yang benar pasti dari Allah, semua yang salah pasti dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk keluarga, untuk orang tua ya. Semoga Allah jaga kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.